Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustadz. Selamat jumpa lagi kita walaupun lewat video ya. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI kita. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama kita buka pertemuan kita ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah, anak-anak sekalian, sesuai janji Ustadz kemarin bahwa hari ini adalah pelajaran kita tentang salah satu yang ada di dalam rukun iman. Apa itu? Mari kita simak bersama-sama. Nah, anak-anak sekalian, kita hari ini akan mempelajari tentang hari akhir atau hari kiamat. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, untuk apa sih kita ini mempelajari tentang hari akhir ini? Ada 3 tujuan paling tidak kenapa kita mempelajari materi ini. Yang pertama, agar kalian semua mengerti makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, kalian bisa dengan mempelajari ini semakin meyakini adanya hari akhir. Dan yang ketiga adalah tingkah laku apa yang bisa mempengaruhi kalian karena kalian beriman kepada hari akhir. Maka tujuannya adalah kalian bisa memperagakan bahwa kalian itu meyakini hari akhir ya. Nah, pertanyaannya, kalian percaya nggak pada hari akhir? Nah, makanya dengan belajar ini kita akan bersama-sama nih, mudah-mudahan nanti setelah belajar ini semakin yakin dan kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mengingat kembali rukun iman. Ada yang ingat berapa ada rukun iman? Ya, ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti larun yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Nah, Ustadz sekalian, yang barusan Ustadz bacakan adalah surat Al-Qari'ah ayat 1-11. Dalam surah Al-Qari'ah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejadian apa yang terjadi pada hari kiamat.
Seperti yang anak-anak Ustadz dengar tadi kan, pada hari kiamat itu manusia semuanya berhamburan seperti laron. Artinya apa? Kita tahu laron ya, tahu laron. Ketika laron itu kita sentuh, baru sedikit saja, tiba-tiba apa yang terjadi? Sayapnya lepas. Jadi artinya tidak ada tenaganya, tidak ada daya, tidak ada upaya. Pada saat itu manusia berterbangan seperti laron, berhamburan seperti laron, tidak ada tenaga sama sekali. Dan kemudian gunung-gunung berhamburan, semuanya beradu, semuanya berhancur-hancuran. Itulah hari kiamat. Semuanya hancur, air semua meluap, semuanya tidak ada yang terselamatkan. Semuanya mati, manusia semuanya mati. Lalu apa yang terjadi setelah hari kiamat? Maka setelah hari kiamat terjadi, maka kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Nah, Ustadz sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari sama-sama kita persiapkan diri kita agar nanti pada saat Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nyawa-nyawa kita dan kita semuanya sudah meninggal dan hari kiamat itu terjadi, maka setelah kita dibangkitkan, kita termasuk golongan orang-orang yang berat amal kebaikannya. Amin ya robbal alamin. Anak sekalian, kiamat itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro artinya adalah kiamat kecil atau hancurnya sebagian dari bumi. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar, artinya hancurnya seluruh bumi atau seluruh alam semesta. Nah, sekarang siapa yang tahu contoh kiamat sugro? Ya, contoh kiamat sugro adalah bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, longsor, dan lain-lain. Yang selanjutnya, meninggalnya manusia juga termasuk kiamat sugro karena tidak semuanya mengalami, kecuali semuanya mati, semua hewan makhluk di dunia ini mati, semuanya hancur, baru itu namanya kiamat kubro. Tapi kalau baru peristiwa meninggalnya manusia atau terjadinya bencana alam, itu yang disebut dengan kiamat sugro atau kiamat sebagian. Lalu apa itu kiamat kubro? Ya, kiamat kubro adalah hancurnya seluruh alam semesta dan seluruh manusia akan mati. Seperti yang diceritakan dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11 yang sudah Ustadz bacakan tadi. Nah, Ustadz yakin semuanya sudah pada bisa baca Quran kan? Nanti silakan dibaca kembali surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 11, dibaca artinya, dipahami dan dihayati. Nah, kiamat kubro ini kiamat yang tidak meninggalkan satupun makhluk Allah. Jadi seluruhnya akan mati, termasuk para malaikat juga akan mati. Nah, itulah yang disebut dengan kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri datangnya hari kiamat. Karena sebelum hari kiamat itu terjadi akan ada ciri-ciri yang telah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, kapan kiamat akan terjadi wahai Rasul? Maka Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Rasulullah SAW pun tidak tahu kapan akan terjadinya kiamat. Tetapi Rasulullah SAW telah memberikan tanda-tanda atau ciri-ciri akan kedatangan hari kiamat. Apa itu? Yang pertama, maksiat merajalela. Maksiat merajalela artinya seluruh umat manusia itu
semuanya melaksanakan maksiat atau mengerjakan maksiat. Di mana-mana terjadi maksiat. Yang kedua, munculnya Dajjal. Nah, Dajjal ini makhluk atau manusia yang membawa atau menyesatkan manusia, makhluk yang menyesatkan manusia, yang mengajak kepada kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, seperti kita tahu bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini sampai sekarang masih terpenjara. Dulu pernah diceritakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj ini adalah makhluk yang dipenjarakan oleh Raja Zulkarnain. Sampai sekarang dia masih terpenjara di sebuah tempat. Dan pada hari kiamat, menjelang hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj ini akan muncul kembali setelah tidak adanya azan berkumandang, tidak ada lagi orang yang mengumandangkan azan, maka Ya'juj dan Ma'juj ini berhasil menggerogoti pagar dan dia berhasil meloloskan diri dan keluar. Kemudian matahari terbit dari barat, yang seperti kita lihat sekarang itu matahari timbul dari timur, munculnya dari timur dan terbenam di barat. Nah, menjelang hari kiamat nanti kebalikannya, matahari akan terbit dari barat. Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri, masih banyak ciri-ciri yang lainnya. Ayo, siapa yang tahu ciri-ciri lain dari akan datangnya hari kiamat? Nah, Ustadz, di akhir pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah coba Ustadz nanti mencari, kemudian menuliskan apa-apa lagi sih kira-kira ciri-ciri datangnya hari kiamat kubro. Kemudian setelah mencarinya, kalian kalau sudah dapat, tuliskan di buku tulis kalian ya. Apa saja ciri-ciri kiamat kubronya. Dari mana dapatnya terserah kalian, silakan kalian cari di berbagai sumber ya, baik tulisan, baik di internet dan lain sebagainya. Silakan kalian cari apalagi ciri-ciri hari kiamat kubro. Kemudian kalian tuliskan juga apa sih hikmahnya kita beriman kepada hari kiamat ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan ya sama Ustaz. Baik, untuk hari ini sudah dulu ya pelajaran kita. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.